Gue tahu, lu lagi duduk santai nih. Mungkin lagi scroll shop, liatin sneakers baru yang warnanya fire abis. Atau lihat iklan gadget terbaru yang bikin ngiler. Atau mungkin lu lagi buka aplikasi bank, lihat saldo, terus nafas lu jadi agak berat. Kenapa ya? Gaji sebulan kerja rasanya cuma numpang lewat doang di rekening. Kayak ada yang nilep, tapi pelakunya adalah kita sendiri. Kadang-kadang kita sering banget ngerasa, ah, ini penting banget sih, gue butuh ini. Tapi apa bener butuh? Atau sebenarnya cuma pengen aja? Kebingungan inilah yang jadi silent killer dalam keuangan kita. Dan hari ini, kita akan bahas itu semua. Bukan dengan teori ekonomi yang jelimet, tapi dengan logika yang tenang. Halo semuanya, selamat datang kembali di Logika Tenang. Tempat di mana kita menaruh logika di atas emosi untuk tenang dalam setiap keputusan. Gue ingat banget dulu pas gue baru mulai kerja, gue punya prinsip yang sangat bodoh. Prinsipnya, gue udah kerja keras, jadi gue berhak beli apapun yang gue mau. Hasilnya, gaji bulan pertama habis untuk headphone mahal yang sebenarnya gue nggak terlalu butuhin. Bulan kedua, untuk jaket branded yang cuma dipakai 2 kali. Rasanya memang memuaskan saat itu seperti bentuk self-reward. Tapi, lama-lama hidup gue jadi kayak di atas treadmill. Lari terus, capek, tapi nggak maju-maju. Keuangan gue nggak pernah benar-benar sehat. Sampai akhirnya gue kenal sama pemikiran stoik. Dan ternyata, filsafat yang umurnya udah ribuan tahun ini punya jawaban yang sangat sederhana, tapi dalam banget buat masalah modern kita. Masalah boros, impulsif, dan kebingungan antara kebutuhan sama keinginan. Bagian inti, kerangka stoik untuk membelanjakan uang. Bagian pertama, 2 kotak sederhana. Apa yang kita kendalikan? Pertama-tama, mari kita kembali ke dasar. Stoikisme ngajarin kita buat selalu ngebedain hal-hal yang ada dalam kendali kita dan hal-hal yang enggak. Uang itu sendiri sebenarnya indifferent, netral. Dia bukan hal baik atau buruk secara inheren. Yang bikin dia jadi baik atau buruk adalah cara kita dapetin dan cara kita gunakan. Apakah kita gunakan uang itu dengan kebajikan atau kita diperbudak sama dia? Nah, yang sepenuhnya ada dalam kendali kita adalah pilihan kita sendiri. Pilihan buat beli atau enggak. Pilihan buat nabung atau enggak. Pilihan buat nurutin impuls atau enggak. Sedangkan yang di luar kendali kita, harga saham, inflasi, diskon di e-commerce, atau apa kata orang tentang barang yang kita punya. Itu semua di luar kendali kita. Fokus kita harusnya ke yang bisa kita kendalikan, yaitu keputusan kita sendiri. Seperti kata Epictetus, we cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them. Kita nggak bisa milih circumstances luar kita, tapi kita selalu bisa milih cara kita menanggapinya, termasuk dalam hal godaan untuk belanja. Bagian 2, kebutuhan versus keinginan. Ujian stoik sederhana. Sekarang, mari kita bedah. Gimana sih cara stoik membedakan kebutuhan sama keinginan? Bukan cuma sekedar, butuh itu buat hidup, pengen itu buat senang. Lebih dalam dari itu. Buat seorang stoik, kebutuhan sejati itu sangat sederhana. Pangan, sandang, papan, yang cukup untuk menjaga kesehatan dan fungsi kita dalam masyarakat. Sisanya, banyak yang sebenarnya adalah preferred indifference. Hal-hal yang diinginkan, tapi bukan tujuan akhir. Nih, gue kasih beberapa pertanyaan reflektif yang bisa lu tanyain ke diri lu sendiri sebelum ngeluarin uang. Anggap aja ini semacam checklist buat ngetes logika tenang lu. Pertanyaan pertama, apa ini membuatku lebih dekat dengan virtue-ku? Virtue atau kebajikan dalam stoikisme itu tentang kebijaksanaan, keberanian, disiplin, dan keadilan. Contoh, lu pengen beli kursi ergonomis yang mahal. Kalau lu freelance dan kerja 8 jam di depan laptop, ini bisa jadi investasi buat kesehatan punggung lu, kebijaksanaan. Itu kebutuhan. Tapi, kalau lu udah punya kursi yang nyaman, tapi pengen ganti cuma karena modelnya lebih keren, itu keinginan. Pertanyaan kedua, bagaimana jika aku tidak membeli ini? Ini namanya negative visualization. Bayangin hidup tanpa barang itu. Apa lu bakal menderita? Atau biasa aja? Biasanya setelah beberapa lama kita sadar bahwa hidup tanpa barang itu, iya tetap berjalan. Kita akan baik-baik aja. Kalau ternyata kita akan baik-baik aja tanpa barang itu, besar kemungkinan itu adalah keinginan. Pertanyaan ketiga, apakah ini demi tampilan atau demi fungsi? Nih, ini yang paling sering nih. Banyak banget pembelian kita yang sebenarnya buat sinyal ke orang lain, bukan buat kita sendiri. Seneca bilang, it is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor.
Bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tapi orang yang selalu menginginkan lebih. Kemiskinan adalah pikiran yang selalu merasa kurang. Jadi, tanya diri sendiri, gue beli iPhone terbaru ini buat apa? Apakah karena kamera HP gue yang lama udah jelek banget, atau cuma karena nggak mau ketinggalan zaman? Jujur aja sama diri sendiri. Bagian 3. Seni bodo amat yang produktif. Nah, konsep bodo amat atau indifference dalam stoikisme ini sering banget disalahpahami. Bodo amat bukan berarti kita nggak peduli sama sekali, tapi bodo amat terhadap hal-hal yang nggak penting. Bodo amat sama diskon 80% yang memaksa kita beli sesuatu yang bahkan kita nggak cari-cari. Bodo amat sama tekanan sosial buat punya barang yang sama kayak teman-teman. Bodo amat sama rasa FOMO atau fear of missing out yang diciptakan oleh iklan dan media sosial. Dengan mempraktikkan bodo amat yang produktif ini, kita justru nunjukin keberanian dan disiplin. Keberanian buat ngebedain diri kita dari kerumunan, dan disiplin buat berpegang sama nilai-nilai kita sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang paling berkuasa, nulis di buku hariannya, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan untuk bilang cukup. Kekuatan untuk bilang enggak. Jadi gimana? Sekarang lu lagi mikir, oh, jadi gua harus hidup seperti pertapa, gak boleh beli apa-apa. Bukan itu intinya. Intinya adalah kesadaran. Stoikis mengajak kita untuk jadi lebih sadar. Sadar kenapa kita beli sesuatu, sadar apa dampaknya buat hidup kita. Dengan begitu, kita bisa milih. Kita bukan lagi budak dari impuls dan iklan. Kita bisa aja beli kopi kekinian yang harganya segitu, tapi kita beli karena kita benar-benar menikmati proses dan rasanya, bukan karena sekedar gaya-gayaan. Kita bisa aja beli baju baru, tapi karena yang lama udah bolong-bolong, bukan karena lagi ada diskon. Uang itu alat, dan dengan logika stoik, kita belajar menjadi tukang yang ahli yang menggunakan alatnya dengan tepat buat bangun hidup yang tenang dan bermakna. Hidup yang gak dikendalikan oleh barang, tapi oleh nilai-nilai kita sendiri. Nah, tantangan buat lu minggu ini, coba praktekin 1 dari 3 pertanyaan stoik tadi. Sebelum beli apapun yang nilainya di atas, misalnya 100.000, berhenti sebentar, tanya salah satu dari 3 pertanyaan tadi ke diri lu sendiri. Hasilnya gimana? Cerita-cerita di kolom komentar ya, gue penasaran banget. Mungkin aja pengalaman lu bisa menginspirasi penonton yang lain. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat ngobrol santai sambil ngopi imajiner sama gue. Ingat, logika di atas emosi, tenang dalam setiap keputusan. Sampai jumpa di video berikutnya, stay calm and think logically.